Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh menikmati segala anugerahnya, menikmati kemurahannya, kasih karunia-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, keadaan yang diberkati Tuhan. Dan pagi ini sebelum kita beraktivitas, mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau berkati kami semua. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini satu tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu apakah arti hidupmu? Satu tema firman Tuhan, apakah arti hidupmu? Saya ingin membaca firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Yakobus pasal yang keempat, Yakobus 4 ayat 13 dan ayat 14. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, satu bagian firman Tuhan yang pagi hari ini perlu kita renungkan bersama-sama di dalam hidup kita, yaitu apakah arti hidup kita. Nah, pagi hari ini kita mau belajar lewat bagian firman Tuhan untuk kita mengerti arti hidup yang sesungguhnya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam pembacaan firman Tuhan ini, arti hidup yang sesungguhnya yaitu yang pertama, yaitu kita bisa menggunakan kesempatan dengan baik. Itu arti hidup yang sesungguhnya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-14, di sana dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi arti hidup yang sesungguhnya yaitu yang pertama, kita perlu memanfaatkan kesempatan di dalam hidup kita. Sekecil apapun kesempatan yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, kita harus pergunakan. Karena dengan kita memanfaatkan kesempatan itu akan memberikan arti di dalam setiap kehidupan kita. Sekalipun sesuatu yang biasa, sesuatu yang kecil, sesuatu yang mungkin tidak dianggap orang, kita lakukan dengan kesempatan yang Tuhan beri di dalam hidup kita, maka itu lebih berarti daripada kita harus menunggu sebuah momen, daripada kita harus menunggu sebuah kesempatan yang besar untuk kita melakukan sesuatu yang dalam tanda petik, dalam tanda kutip, yaitu melakukan hal yang besar. Sekecil apapun yang kita kerjakan, dengan kesempatan-kesempatan yang masih Tuhan karuniakan di dalam hidup kita, itulah arti dari hidup yang sesungguhnya. Jangan menunggu kesempatan yang besar untuk melakukan sesuatu yang besar supaya hidup kita menjadi berarti buat orang lain. Tetapi lakukanlah, sekalipun sesuatu itu sederhana, sekalipun sesuatu itu kecil, sekalipun sesuatu itu mungkin tidak dilihat oleh orang, sekalipun sesuatu itu mungkin tidak dianggap oleh orang. Tapi kalau itu adalah kesempatan untuk kita kerjakan, mari kerjakan itu. Karena itu makna atau arti dari sebuah kehidupan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Firman Allah dengan jelas, apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang kelihatan sebentar saja, lalu lenyap. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita, mari kita mau pergunakan. Yang kedua, apa arti hidup kita? Arti hidup yang sesungguhnya yaitu kita melihat bahwa melihat segala sesuatu, melakukan segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan bagi kita, bukan sudut pandang kita. Sudut pandang Tuhan yaitu apa? Kita memperhatikan bersama-sama hari ini bahwa jangan kita melakukan sesuatu menilai dari untung dan ruginya. Di dalam ayat yang ke-13 di sana, ya, dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Melakukan sesuatu jangan melihat dari sisi untung dan ruginya. Apalagi di dalam kita melakukan sesuatu bagi Tuhan dan pekerjaannya. Ya. Melakukan sesuatu bagi Tuhan dan pekerjaannya jangan dilihat dari untung ruginya. Jangan dilihat dari dampaknya. Jangan dilihat dari responnya. Karena tidak semua yang kita lakukan itu selalu mendapat respon yang baik. Tidak selalu apa yang kita lakukan mendapat respon yang positif. Tidak selalu apa yang kita lakukan itu mendapat respon yang top dan lain sebagainya. Semua itu sifatnya relatif. Tetapi bagi kita hari ini, jangan kita melihat itu sehingga itu membuat kita mau melakukan atau tidak. Kita mulai menghitung. Kalau saya melakukan ini, untungnya apa? Dampaknya apa? Apa yang akan saya dapat? Tidak seperti itu. Mari kita mau melakukan. Kalau itu untuk Tuhan, kalau itu untuk pekerjaannya, mari lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Mari lakukan dengan tulus. Mari lakukan dengan sebuah kerelaan. Di dalam kita memberikan arti kehidupan di dalam diri kita masing-masing. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebab itu lakukanlah apa yang dapat kita kerjakan. Buatlah apa yang dapat kita buat dalam hidup ini, baik bagi orang lain, baik bagi Tuhan, baik bagi pelayanannya. Jadikan hidup kita menjadi hidup yang berarti, hidup yang bermakna. Bukan sesuka-sukanya kita, bukan semau-maunya kita, tapi kita melihat dari sisi sudut pandang Tuhan, melihat arti kehidupan yang sesungguhnya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, biarlah renungan firman Tuhan pagi hari ini boleh memberikan motivasi dan dorongan bagi kita, merubah pola pikir dan pandangan cara kita menilai kehidupan ini. Bagaimana hidup kita menjadi hidup yang berarti, baik bagi sesama, demikian juga baik bagi Tuhan dan pelayanannya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Firman-Mu sudah kami dengar, biarlah firman itu boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Sepanjang hari ini kami melangkah bersama dengan Tuhan, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.